Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dilindungi Allah sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai besok subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selesai salat subuh dia tidak pulang ke rumah, duduk di masjid hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ini yang sedang kita lakukan. Kita salat subuh berjamaah, habis itu duduk sampai terbit matahari. Sesudah itu nanti kita salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat isyraq, pakai qaf, isyraq. Isyraq artinya terbit matahari. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli, niat dalam hati saja, dua-duanya sah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Boleh juga dibaca Turmuzi, boleh juga dibaca Tarmizi. 3 cara membacanya: Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Begitu dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Jaleh suara rombo. Kalau tidak jaleh, lalok saya lah. Sampai awak salat isyraq 2 rakaat. Randang. Okeylah, awak lanjut ke tu. Danga saya lah, dan tak sedanga banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad SAW, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia. Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindahnya dari Babilonia ke Palestina. Sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian dek lama tidak punya anak, kecek Sarah tidak ada buka cabang. Nikahnya Hajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah, sampai anaknya itu dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan, dan tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades, tidak ada. Sesudah itu Nabi Musa bantu itu juga. Ada razia masa itu. Razia sado anak ketek nan lahir disembelih leher. Yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan hidup, indak disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dianyuikan di sungai Nil.
Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun tu Asiyah, nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya ada cariaknya dua orang bercakap, nanciek ke orang Mesir, nanciek Bani Israel. Dipisahnya, jangan ku bercakap ya. Rupanya dua orang kok ndak lu amoh ditinjunya mati. Sesudah itu lari Nabi Musa alaihissalam, basuh jo anak gadis Su'aib 8 tahun nenyo memelihara kambing. Sesudah itu lalu kemudian inya pun menghadap Fir'aun, dikaja dek Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina, dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang penduduk Bukit Tinggi mana? Penduduk Bukit Tinggi 100.000-nya, dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu 600.000 orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim. 600.000 orang, 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam, mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya, Mummy Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan dek murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Tapi dek orang barat kok susah menyabik Yusha, disabiknya siapa? Joshua. Yusha bin Nun. Habis tidak ada bercerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan, pemerintahan, tidak ada. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir, tidak ada ayahnya. Lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek, makana abuki mara'a sau'in, wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tunasusila. Ayahmu bukan orang jahat, makmu bukan WTS. Kenapa engkau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak, fa asyarat ilaih. Nabi Maryam diam, tidak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, diam aja. Habis paket awak dia itu. Bantu Maryam nyuani yang saya diam. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin berang Bani Israel. Rupanya kalau awak diajak orang, awak diam, itu orang tu makin naik darah tingginya, capeknya mati. Nah, tapi kalau awak respon, awak lawan, itunya tanang. Maka mau tidak ada. Kalau ada orang membuli, mau tanang sih. Dibulinya naik sepeda. Oh, kumat darah tinggi, mati ya. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli, diam saja. Asyarat ilaih, ditunjuknya anak keteknya dan baru lahir. Apa kecek Bani Israel berak. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ba'a kami mengecek jo anak ketek dan belum pandai bicara kok. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil.
Lalu kemudian Nabi Isa besar, marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung. Tersinggung pula Romawi, dua yang tersinggung, satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara Romawi mau menangkap, diceritakan Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu. Diangkat Nabi Isa, barrafa'ahullah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkok, ambo diangkat di Allah, mukonya berubah jadi mukombo. Cuma badannya pulau gapo. Tidak bisa. Wah, tu sama. Kau barek mana? Tidak inyo gitu. Rupanya Yudas ko mukonya sama, diserupakan Allah. Tidak ambo ngecek ko Quran. Walakin syubbiha lahum, diangkat Allah SWT. Selesai. Tidak ada bercerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum. Dan awalnya bercerita tentang 3 Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah tidak ada. Di Makkah Nabi tidak ada bercerita potong tangan, orang nan berzina bercambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Tidak ada. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah. Itu di Makkah 3 boleh tahu. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berzinalah orang Yahudi, berzina orang Yahudi, lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, "Hei orang Yahudi, ya, kalian pakai hukum Nabi Musa, betul? Kalau menurut hukum kalian orang nambah zina kok apa hukumnya? Bawa kitab kalian, bawa ke siko." Dibawalah kitab orang Yahudi. Kitabnya namanya apa, nama kitab orang Yahudi? Taurat. Nah, kitab Taurat iko. Aku cek kitab Taurat bagi orang nambah zina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Kecek orang Yahudi. Mana ayatnya? Kecek Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Iko Muhammad. Ko ayatnya. Kata Nabi, si buang kek telunjuk orang. Rupanya ditutuinya pakai itu. Nah, itu cadiannya orang Yahudi. Cuma kek telunjuk tu kata Nabi. Jangkeknya tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan, habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya.
Pemimpin itu bijaksana. Coba tanya dulu, kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Udah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil, karena dia bersalah, tapi anaknya di dalam bersalah apa tidak? Tidak bersalah. Maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina, karena yang berzina adalah yang mana, yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apaknya jawab saya, amak apa zina? Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya, otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 hampe. Mengandung berapa bulan? 9. 20 hampe tambah 9? 33. Maka dikecek dalam Quran 30 bulan. Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecek orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup, 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyabit 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan, tapi nya sabit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manga menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nang kareh. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya berbunyi kan? Nampak. Yang dicucuk pula luar. Itu baru sempurna tulang otak kepala kau selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan ambo tidak gundul. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi, insyaallah. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran, sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya, jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati.
Quran dibaca untuk orang mati pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan pahalanya sampai. Nanda percaya agih nama lengkap. Beko kalau mati ambu bacakan. Gitulah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya ke. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyotibo leh. 3 kali nyotibo. Tibo nang pertama, pulang lahirkan anak. Tibo nang kedua, pulang susukan anak. Tibo nang ketiga, ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak surang-surang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah salat subuh dari Bukit Tinggi. Yang salat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah, ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. 3 tungku sajarangan, nenek mama, alim ulama, jadiak pandai. 3 tungku. Kamu payah menjalekan ke generasi milenial kok 3 tungku. Deknya masaknya pakai kompor gas. 3 tungku di Aceh, 2 3 baru letak di atas. Tungku kono nan paling bare, inyo nan paling angek, kena panas, dia lah yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas. Dia yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang muslimnya terbesar di dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman.
Hebat apa enggak? Ragu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1. 100 ranking influential person in history. 100 saratui. Ranking tingkatan. Influential person, orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart. Dari namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, kecil orang, iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama awak. Tapi kau nama menulis bukan orang awak, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Hart itu nama nulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah. Ditanya di orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, manga waang menyabik Nabi Muhammad ko nomor 6 patamu?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3-4 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, disobek-sobeknya surat Nabi, dicampakkannya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Mazzaqallahu biladahu." Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra. Negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam. Hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya. Lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, "Abu Sufyan, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kamu datang dari mana?" "Dari kota Makkah." "Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad?" "Betul." "Bagaimana dia?" Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? "Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, sayamliku mawdi'a qadamayya hadha." Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu sedang tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak
Kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah. Bukan Damasraya, Damaskus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini taunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Al-Farisi. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita. Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Aduh. Cek Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo bazuaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, dua anak? Enggak. Mangga ke Cik Ambo? Why? No time for child. Enggak ada waktu untuk menjaga anak kau. Enggak mau dia punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Makan sama belacan lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Nangka 2 mereka secara populasi kalah. Nangka 3 inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kau tidak menghasilkan apa-apa. Api musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia. Fobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan, manca lihat pucuk pisang, bancuk pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan, takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari ambo. Tak boleh takut kan? Ambo kok biasa-biasa. Bare 50 kurang. Apa ditakut kan? Tapi dek orang ketakutan mencari mencret takut. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakitnya. Anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi. Takut. Orang kalau terlalu takut kau nak bapek lalok. Untuk Fir'aun ketakutan mencaliak bayi. Fir'aun tu penyakitnya fobia tu. Suatu malam inyo bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watim Pir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Panggil, hei penasehat, yo tuan, malam tadi ambo mancalia ada anak ketek menarik mahkota ambo. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tempat awak tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Nah, itu beda Musa semua anak kini. Anak kini menangis, kasih handphone, diam. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak nan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa indah bergeming, menangi tari sampai amak kandungnya tipu. Pas amak kandungnya tipu, diam. Anak kecil tahu membedakan amaknya mama orang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baleho. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah.
Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah. Tidak ada temani. Tidak, gurau aja. Ustaz kalau ceramah jangan lagi teh mani. Nampak tamu lehernya kok angin, kalau dikasih ayangnya putui. Banyak ustaz ndak sampai tua. Suaranya apa kabar? Nang kedua, iko pita suara ku angin di ceramah ndak boleh diagi air gulo. Dan banyak ustaz-ustaz mati dek sakit gulo. Ya, banyak ustaz. Orang Bukit Tinggi sayang ke ambu, cuma kau diagi air putih. Teh talu bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan, di mana kajian? Kamu lupa kalau dah cerita bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tamu musyawarah. Akhirnya musyawarahlah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak kita ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu nyonan cabut. Terbuka lu cerita awak cabut. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya lah, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi. Oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan cie indak setuju. Kalau gitu cabut apa indak? Cabut. Kalau gitu demokrasi kok elok apa indak? Gara-gara demokrasi lah makonan 9 kok cabut. Dek, suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 10 anak kok sudah ngaji dengan Ustaz Jalfatullah. Ustaz Jalfatullah iko inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kau dapet. Inyo sini orang punya kakak kelas. 9-10 anak kau sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, hanya lah hijrah berubah. Nggak guys lah kan. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma surang, 9 nggak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Indah. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecilnya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya, tapi urangnya. Lai jaleh ama-ama pun paham demokrasi. Itu yang bosanangnya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas-cerdas, makanannya randang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak tamu syirik. Lah ya, ada orang Bukit Tinggi dan syirik. Indah ada. Nangka 2 durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah ada. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan nangka 3 memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jaleh matinya sakau. Ulah baik. Ambo
kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazah ini baik? Kamu diam. Itu kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakmu dengan mahar seperangkat alat solat kita suci Al-Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu. Tidak sah. Pak Kuang? Tidak sah Pak Kuang. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari H dulu. Dini hamil duluan. Tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuang. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuang. Pak Kuang nanti akad nikah tuh kamu pura-pura mencret deh. Enggak bah. Nanti hari ada orang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu saat orang nikah, kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kok cuma 3. Lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam apa tuh? Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal calik maghrib 6.30